Halo Bapak Ibu semuanya, apa kabarnya? Semoga kabar Bapak Ibu guru dimanapun berada tetap sehat-sehat semuanya. Terkhusus buat Bapak Ibu guru yang mau ujian P3K di tahun ini. Kali ini saya buatkan latihan soal P3K 2023 dan pembahasannya. Ini bagian yang kedua. Materi tentang teori belajar Ausubel dan profil pelajaran Pancasila. Soal-soal ini sesuai dengan kisi-kisi yang dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan Undang-Undang Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Materi pokok soal seleksi kompetensi teknis dengan cat untuk seleksi pengadaan P3K tahun anggaran 2023. Kita langsung aja ke soal yang pertama. Masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia menyebabkan terjadinya akulturasi. Akulturasi adalah A. Perpaduan dua kebudayaan yang sempurna. B. Penolakan satu kebudayaan dengan kebudayaan lainnya hingga menyebabkan konflik. C. Perpaduan antara kebudayaan yang berbeda karena pengaruh kekuasaan. D. Perpaduan dua kebudayaan yang berbeda tanpa meninggalkan kebudayaan aslinya. E. Penolakan antara kebudayaan yang sama dalam waktu yang singkat. Jawabannya adalah D. Perpaduan dua kebudayaan yang berbeda tanpa meninggalkan kebudayaan aslinya. Kita lihat pembahasannya. Akulturasi adalah salah satu proses interaksi sosial asosiatif yang berupa adanya perpaduan dua budaya menjadi budaya baru tanpa meninggalkan identitas dari masing-masing budaya asalnya. Akulturasi ini bisa kita lihat terjadi di Indonesia dengan adanya pengaruh budaya asing di Indonesia. Hal yang sangat nyata ini terjadi ketika masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Yang lama-kelamaan budaya tersebut melebur dengan budaya Indonesia hingga menciptakan budaya baru. Namun, budaya baru yang tercipta ini tidak meninggalkan identitas dari masing-masing budaya, sehingga kita masih bisa mengidentifikasi budaya Hindu-Buddha dan budaya Indonesia di dalam budaya baru tersebut. Akulturasi berbeda dengan asimilasi, di mana asimilasi merupakan perpaduan dua budaya secara sempurna hingga menciptakan budaya yang benar-benar baru tanpa tidak terlihat lagi budaya asalnya. Kita lanjut soal yang berikutnya. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran subsumsi dalam teori Ausubel? A. Proses penghafalan informasi baru. B. Proses penggabungan informasi baru ke dalam struktur kognitif yang sudah ada. C. Proses pengabaian pengetahuan sebelumnya. D. Proses penggantian pengetahuan lama dengan pengetahuan baru. Jawabannya adalah B. Proses penggabungan informasi baru ke dalam struktur kognitif yang sudah ada. Kita lihat pembahasannya. Menurut Ausubel, belajar dapat diklasifikasikan ke dalam dua dimensi, yaitu dimensi pertama berhubungan dengan cara informasi atau materi pelajaran disajikan pada siswa melalui penerimaan atau penemuan. Dimensi kedua menyangkut cara bagaimana siswa dapat mengaitkan informasi itu pada struktur kognitif yang telah ada. Struktur kognitif yang dimaksud adalah fakta-fakta, konsep-konsep, dan generalisasi-generalisasi yang telah dipelajari dan diingat oleh siswa. Pada tingkat pertama dalam belajar, informasi dapat dikomunikasikan pada siswa baik dalam bentuk belajar penerimaan yang menyajikan informasi itu dalam bentuk final, maupun dengan bentuk belajar penemuan yang mengharuskan siswa untuk menemukan sendiri sebagian atau seluruh materi yang akan diajarkan. Pada tingkat kedua, siswa menghubungkan atau mengaitkan informasi itu pada pengetahuan berupa konsep atau lainnya yang telah dimiliki sebelumnya. Dalam hal ini terjadi belajar bermakna. Akan tetapi, siswa juga dapat mencoba-coba menghafalkan.
tanpa menghubungkannya pada konsep-konsep yang telah ada dalam struktur kognitifnya. Dalam hal ini terjadi belajar hafalan. Kita lanjut soal yang berikutnya. Dalam contoh penerapan teori Ausubel tentang pembelajaran iklim global, apa yang dimaksud dengan mengaktifkan pengetahuan awal siswa? A. Memberikan pengetahuan baru kepada siswa. B. Membuat siswa lebih pasif dalam pembelajaran. C. Menghubungkan konsep iklim global dengan pengetahuan yang sudah dimiliki siswa. D. Meminta siswa untuk melupakan pengetahuan sebelumnya. Jawabannya adalah C. Menghubungkan konsep iklim global dengan pengetahuan yang sudah dimilikinya. Kita lanjut soal yang berikutnya. Bagaimana pendekatan Ausubel dapat membantu dalam pembelajaran? A. Dengan memaksa siswa untuk menghafal informasi baru. B. Dengan menciptakan hambatan antara pengetahuan baru dan yang sudah ada. C. Dengan mengintegrasikan informasi baru ke dalam struktur kognitif yang sudah ada. D. Dengan mengabaikan pengetahuan awal siswa. Jawabannya adalah C. Dengan mengintegrasikan informasi baru ke dalam struktur kognitif yang sudah ada. Kita lihat pembahasannya. Untuk dapat menerapkan teori Ausubel dalam mengajar agar terjadi belajar bermakna, konsep baru atau informasi baru harus dikaitkan dengan konsep-konsep yang telah ada dalam struktur kognitif siswa. Konsep atau prinsip yang perlu diperhatikan dalam belajar bermakna. Yang pertama, pengaturan awal. Pengaturan awal mengarah para siswa ke materi yang akan mereka pelajari dan menolong mereka untuk mengingat kembali informasi yang berhubungan yang dapat dipergunakan dalam membantu menanamkan pengetahuan baru. Yang kedua, diferensiasi progresif. Proses penyusunan konsep dengan cara mengajarkan konsep yang paling inklusif, kemudian konsep yang kurang inklusif, dan terakhir adalah hal-hal yang paling khusus. 3. Belajar superordinat. Belajar superordinat terjadi bila konsep-konsep yang telah dipelajari sebelumnya. Yang keempat, penyesuaian integratif. Untuk mencapai penyesuaian integratif, materi pelajaran hendaknya disusun sedemikian rupa sehingga kita menggerakkan hierarki konseptual ke atas dan ke bawah selama informasi disajikan. Kita lanjut soal yang berikutnya. Salah satu dimensi profil pelajar Pancasila adalah bernalar kritis. Apa yang menjadi elemen-elemen dari dimensi ini? A. Memahami ajaran agama dan kepercayaan. B. Menghargai persamaan dan kemanusiaan di atas perbedaan. C. Menghasilkan gagasan orisinal dan keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi. D. Menjalankan keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Jawabannya adalah C. Menghasilkan gagasan original dan keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi. Kita lihat pembahasannya. Siswa yang mampu mengembangkan nalar kritis tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain karena dia selalu mengedepankan kebenaran informasi. Orang yang telah mampu bernalar kritis akan bertanya lebih dulu tentang kebenaran informasi yang diterimanya sebelum melakukan sesuatu. Pola pikir pada nalar yang kritis sangat terorganisir, sehingga dia akan selalu melakukan analisis dan evaluasi atas semua informasi yang diterimanya. Kita lanjut soal yang berikutnya. Dimensi berkebinekaan global mencakup elemen apa? A. Menghargai persamaan dan kemanusiaan di atas perbedaan. B. Menjalankan keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. C.
menghargai budaya, kemampuan komunikasi interkultural, dan refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. D. Menganalisis masalah menggunakan kaidah berpikir saintifik. Jawabannya adalah C. Mengenal dan menghargai budaya, kemampuan komunikasi interkultural, dan refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Kita lihat pembahasannya. Elemen-elemen kunci dari kebinekaan global. Mengenal dan menghargai budaya. Belajar Indonesia mengenali, mengidentifikasi, dan mendeskripsikan berbagai macam kelompok berdasarkan perilaku, jenis kelamin, cara komunikasi, dan budayanya, serta mendeskripsikan pembentukan identitas dirinya dan kelompok. Juga menganalisis bagaimana menjadi anggota kelompok sosial di tingkat lokal, regional, nasional, dan global. Komunikasi dan interaksi antar budaya. Belajar Indonesia berkomunikasi dengan budaya yang berbeda dari dirinya secara setara dengan memperhatikan, memahami, menerima keberadaan, dan menghargai keunikan masing-masing budaya sebagai sebuah kekayaan perspektif, sehingga terbangun kesalingpahaman dan empati terhadap sesama. Refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Belajar Indonesia secara reflektif memanfaatkan kesadaran dan pengalaman kebinekaannya agar terhindar dari prasangka dan stereotip terhadap budaya yang berbeda, termasuk perundungan, intoleransi, dan kekerasan, dengan mempelajari keragaman budaya dan mendapatkan pengalaman dalam kebinekaan. Hal ini memuatnya penyelaraskan perbedaan budaya agar tercipta kehidupan yang setara dan harmonis antar sesama. Berkeadilan sosial. Belajar Indonesia peduli dan aktif berpartisipasi dalam mewujudkan keadilan sosial baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Ia percaya akan kekuatan dan potensi dirinya sebagai modal untuk menguatkan demokrasi, untuk secara aktif, partisipatif, membangun masyarakat yang damai dan inklusif, berkeadilan sosial, serta berorientasi pada pembangunan yang berkelanjutan. Apa yang menjadi elemen dari dimensi mandiri dalam profil pelajar Pancasila? A. Memahami ajaran agama dan kepercayaan. B. Pemahaman diri dan situasi yang dihadapi serta regulasi diri. C. Mengenal dan menghargai budaya, kemampuan komunikasi interkultural, dan refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. D. Menjalankan keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Jawabannya adalah B. Pemahaman diri dan situasi yang dihadapi serta regulasi diri. Kita lihat pembahasannya. Dimensi mandiri. Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Elemen kunci dari mandiri terdiri dari kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta regulasi diri. Pemahaman diri dan situasi yang dihadapi pelajar Pancasila yang mandiri senantiasa melakukan refleksi terhadap kondisi dirinya dan situasi yang dihadapi mencakup refleksi terhadap kondisi diri, baik kelebihan maupun keterbatasan dirinya, serta situasi dan tuntutan perkembangan yang dihadapi. Regulasi diri pelajar Pancasila yang mandiri mampu mengatur pikiran, perasaan, dan perilaku dirinya untuk mencapai tujuan belajar dan pengembangan dirinya baik di bidang akademik maupun non-akademik. Demikianlah soal-soal latihan P3K 2023 dan pembahasannya khusus guru IPS bagiannya kedua. Semoga bermanfaat buat Bapak Ibu guru semuanya.